Selamat hari Minggu adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat. Yes, yes, yes. Adik-adik yang baik, kami mengucapkan selamat ulang tahun buat semua adik-adik yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang baik, kita sudah masuk di dalam minggu Advent pertama. Kakak mau ucapin selamat Advent bagi kita semuanya. Selamat Advent adik-adik semua. Selamat Advent adik-adik semua. Adik-adik yang baik, tema minggu kita di minggu Advent ini yaitu masa siap dan berjaga-jaga. Saatnya kita memuji Tuhan, semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Sombama Jahoba de Batata. Musik. Sombama Jahoba de Batata, amen haleluya. Si gonggong langita, no ondro di isina, amen haleluya. Beta hitawa, marsingan tujalona, amen haleluya. Nasot kajalana, badia do Jahoba, amen haleluya. Endehon, 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 amen haleluya. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan berdoa, semua lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Kami menyembah dan memuji Engkau, ya Tuhan kami Yesus Kristus, karena Engkau begitu besar di dalam hidup kami, kuasa dan anugerah-Mu melingkupi kami. Terlebih kami anak-anak sekolah minggu yang datang beribadah kepada Tuhan, memuji Engkau dengan lagu pujian kami, dan menaikkan doa serta mendengarkan firman Tuhan. Hadirlah Tuhan, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, agar di semua ibadah kami ini, kehidupan kami, perhatian kami hanya tertuju kepada Tuhan dan hanya untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Bersuka Dalam Tuhan. Musik. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Dan pada minggu ini hukum Taurat Tuhan yaitu titah ke-8. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Titah ke-8, jangan mencuri. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Aku Istimewa.
Musik. Semua adik-adik, lipat tangan, kita mau bersama-sama berdoa pengampunan dosa. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik yang baik, sekarang kita akan membacakan epistel atau ayat bulanan di bulan Desember, yaitu dari Yohanes 1 ayat 9. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Yohanes 1 ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Semua adik-adik lipat tangan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah O Yesus Panondang. Musik. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau bersama-sama mengucapkan doa pengakuan iman rasuli. Kita berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Adik-adik yang baik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua adik-adik persiapkan hati, pikiran, telinga, juga Alkitabnya. Sekarang kita memuji Tuhan, semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah I Love You Jesus. Musik. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Selamat hari Minggu anak-anakku sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang di surga, terima kasih karena kami masih merasakan penyertaan Tuhan melindungi kami semua dari istirahat malam kami dan menibakan kami di hari Minggu ini. Kami anak-anak sekolah minggu akan mendengarkan firman Tuhan. Bukalah Tuhan hati kami semua, ajarilah kami melalui Roh-Mu yang kudus, supaya kami mengerti firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anakku sekalian, firman Tuhan sebagai khotbah untuk sekolah minggu pada minggu ini di 1 Desember 2024, yaitu tertulis dari Kejadian 41 ayat 46 sampai ayat 49. Ini akan bacakan untuk kita semua. Anak-anak boleh membaca Alkitabnya masing-masing di dalam hati. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilingilah seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anakku sekalian, anak sekolah minggu yang dikasih Tuhan, yang berada di rumah, apa kabar? Sehat-sehat kan? Ya, puji Tuhan ya, karena anak-anak Inang semua dalam keadaan sehat. Kalau ada yang kurang sehat atau sakit, berobat ya. Obatnya dimakan supaya cepat sembuh. Ya, hari Minggu ini kita sudah masuk dalam Minggu Advent yang pertama. Kalau di gereja kita masing-masing, pasti kalian lihat ada tuh di gereja kita dinyalakan satu lilin di altar. Itu artinya kita masuk pada minggu masa penantian akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Di mana dalam masa penantian ini kita perlu berjaga-jaga, perlu bersiap-siap, perlu waspada untuk mengantisipasi saatnya Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Nah, anak-anakku yang Tuhan kasihi, nas khotbah yang Inang Pendeta baca tadi menceritakan tentang Yusuf. Minggu lalu juga ceritanya tentang Yusuf, ya kan? Nah, dalam minggu ini dikisahkan tentang Yusuf juga, tapi kelanjutannya. Nah, tapi sekedar mengingatkan nih, Inang mengingatkan anak-anakku cerita tentang Yusuf. Boleh kan kita mengingat kembali siapa sebenarnya Yusuf itu, ya kan? Nah, Yusuf itu adalah anaknya Yakub.
Yakub memiliki anak 12 orang, salah satunya Yusuf. Dan oleh karena kebencian saudara-saudaranya, abang-abangnya Yusuf ini cemburu kepada Yusuf. Suatu saat Yusuf dijual ke Mesir. Itu pendek ceritanya ya. Di Mesir dia bekerja di rumah seorang yang bernama Potifar. Ini pegawai istana nih, pegawai istana Raja Fir'aun. Tetapi oleh fitnah istrinya Potifar, Yusuf dipenjarakan. Padahal Yusuf bekerja dengan baik dan jujur. Namun dalam kondisinya yang seperti itu, meskipun dia berada di penjara, dia tetap setia dan tetap percaya pada Tuhan. Dan tahukah anak-anakku, dalam hidup Yusuf, penyertaan Tuhan terus ada. Itulah yang dipercayainya sehingga tidak pernah menyurutkan langkahnya untuk tetap melakukan yang terbaik dalam hidupnya. Yusuf ketika dia di penjara, dia pernah mengartikan mimpi pelayan raja, mimpi seorang juru minuman raja. Dan dia dapat mengartikan mimpi itu dan terbukti arti mimpinya benar. Itu terjadi bagi pelayan raja itu. Dan hingga suatu hari, setelah itu jauh ya, hingga suatu hari Raja Mesir yang disebut Fir'aun bermimpi nih. Dan mimpinya itu tidak ada seorang pun dapat mengartikan. Bahkan para ahli dari segala negeri didatangkan untuk dapat menafsirkan atau mengartikan mimpi Raja Fir'aun. Tidak ada. Hingga seorang pelayan yang dulunya pernah ditolong Yusuf mengartikan mimpinya, memberitahukan kepada Raja Fir'aun bahwa ada seorang yang bernama Yusuf dan masih dipenjarakan. Dia mengatakan pasti dapat menafsirkan mimpi Raja Fir'aun. Akhirnya tuh Yusuf didatangkan dari penjara menghadap Fir'aun untuk menafsirkan mimpinya. Arti mimpi Raja Fir'aun itu adalah akan ada 7 masa tahun atau 7 tahun masa kelimpahan. Dan akan ada 7 tahun masa kekeringan. Itu arti mimpi raja itu. Jadi raja harus memerintahkan seluruh rakyat untuk mengumpulkan hasil panen selama 7 tahun. Sebanyak-banyaknya. Untuk dapat memenuhi atau mengantisipasi 7 tahun masa kekeringan atau kemarau yang akan terjadi. Dan memang benar anak-anakku, hasil panen sangat melimpah ruah. Dikumpulkan di tiap-tiap kota yang ada di Mesir, tak terhitung banyaknya. Gak bisa lagi dihitung, berhenti rakyat menghitungnya. Nah, Yusuf mempersiapkan persediaan selama musim kelimpahan. Anak-anak inang yang Tuhan kasihi. Kalau kita baca kelanjutan ayat ini, maka ketika musim kemarau, musim kekeringan, mereka tidak kekurangan. Bahkan banyak datang bangsa yang lain ke Mesir untuk membeli gandum untuk kebutuhan pangan mereka. Tuhan menuntun Yusuf mempersiapkan bangsanya menghadapi masa kelaparan yang terjadi. Termasuk Yakub, ayahnya Yusuf. Nah, Yakub ayahnya Yusuf ini mengutus anak-anaknya. Berarti abang-abang dari Yusuf yang dulu menjual Yusuf ke Mesir. Untuk pergi ke Mesir membeli gandum karena hanya di Mesir yang berkelimpahan gandum. Itu ceritanya, kelanjutannya. Nah, apa yang mau disampaikan kisah cerita Alkitab kali ini pada anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah?
Sangat penting dan sangat baik kalau anak-anak mau mempersiapkan diri untuk menghadapi apapun di kemudian hari. Misalnya, rajinlah belajar meskipun tidak ada PR atau meskipun tidak ada ujian besok atau lusa. Karena kalau ada tugas tiba-tiba dari gurumu di sekolah atau tiba-tiba ada latihan ulangan dari gurumu di sekolah, kamu sudah siap. Kamu bisa, kamu tahu. Nah, karena itu anak-anak harus bisa mempersiapkan diri untuk dapat menghadapi hal-hal yang terjadi di masa depan. Baik anak-anakku sekalian, kita, anak-anakku sekalian, anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang harus mempersiapkan dirinya, harus bisa mempersiapkan dirinya untuk apa yang akan terjadi di depan. Itu kita mampu melakukannya kalau kita mempunyai kedekatan, kepercayaan yang luar biasa kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan anak-anakku untuk hari Minggu ini di Advent yang pertama ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah kami yang baik, terima kasih karena Tuhan telah menghantar kami di Minggu Advent yang pertama ini sebagai minggu penantian kami menanti akan kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Kami pun diingatkan oleh firman-Mu kali ini bagaimana kami mempersiapkan diri kami untuk menantikan atau untuk menghadapi hal-hal yang akan terjadi di kemudian hari. Pakailah kami, semua kami anak-anak-Mu ini, untuk dapat mempersiapkan diri kami sedini mungkin menghadapi hal-hal yang belum terjadi di kemudian hari. Ketika Tuhan bersama kami dan ketika kami mengandalkan iman percaya kami kepadamu Tuhan, kami dapat mengantisipasi, dapat menghadapi apapun yang akan terjadi. Terima kasih Bapa, pakailah kami semuanya menjadi alat Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan meskipun kami semua masih anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Bapa, berkatilah guru-guru sekolah minggu kami dimanapun anak-anakmu bersekolah minggu. Berkatilah setiap orang tua dari anak-anak sekolah minggu kami ini Tuhan, apapun pekerjaan mereka. Dengan demikian berkat-berkat Tuhan dapat juga teralir bagi kebutuhan anak-anaknya, anak-anak sekolah minggu kami ini. Terima kasih Tuhan, mohon ampun untuk kesalahan dan dosa kami semuanya, supaya tetap layak kami di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, terimalah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik yang baik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita berikan persembahan terbaik untuk Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan, lagu kita adalah Boru Sion. Musik. Marilah kita bersama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik yang baik, ibadah kita sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih untuk semua adik-adik yang sudah mengikuti ibadah kita hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.